Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Faiszi dengan A1C320053. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 3. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi fisika modern pada materi asas larangan Pauli dan sinar X. Yang pertama, asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli berbunyi, dalam atom atau molekul tidak terdapat dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya, dua elektron tidak boleh memiliki bilangan kuantum N, L, M, S yang sama, di mana N merupakan bilangan kuantum utama, L merupakan bilangan kuantum azimut, M merupakan bilangan kuantum magnetik, dan S merupakan bilangan kuantum spin. Dalam atom atau molekul, boleh memiliki bilangan kuantum N yang sama, L yang sama, M yang sama, tetapi tidak boleh memiliki bilangan kuantum S yang sama. Sehingga dari asas larangan Pauli dapat disimpulkan tidak boleh atom-atom dalam elektron-elektron dalam atom tidak boleh lebih dari 2, misalnya 3. Di mana setiap orbital maksimal ditempati oleh 2 elektron. Karena jika ditempati oleh 2 elektron, maka setiap bilangan kuantum S akan memiliki nilai yang berbeda, karena arah tanda panah berbeda. Namun, jika ditempati lebih dari 2 elektron, maka setiap bilangan kuantum S akan memiliki nilai yang sama, karena terdapat arah tanda panah yang berbeda. Karena terdapat arah tanda panah yang sama, yaitu pada arah tanda panah 1 dan arah tanda panah 3. Sehingga dapat disimpulkan asas larangan Pauli, yaitu setiap orbital maksimal ditempati oleh 2 elektron. Kemudian sinar X. Pengertian dari sinar X sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, akan tetapi tidak dapat menembus tulang, gigi, dan gelombang, karena hanya memiliki panjang gelombang 10⁻⁸ sampai 10⁻⁻12 dengan frekuensi sekitar 10⁻⁶ sampai 10⁻21 Hz. Penyebab dari sinar X sendiri terjadi oleh gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan yang tinggi. Sinar X ini merupakan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, dan cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga hanya dapat menembus benda tertentu saja. Berdasarkan proses terjadinya, sinar X dibedakan menjadi 2, yaitu sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Sinar X Bremsstrahlung sendiri merupakan gelombang sinar X yang terbentuk apabila partikel bermuatan, misalnya elektron, dipengaruhi oleh gaya inti atom, kemudian bahan mengalami perlambatan. Sedangkan sinar X karakteristik merupakan energi yang khas untuk setiap jenis atom yang terbentuk dalam proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya dalam proses efek fotolistrik. Cara kerja dari sinar X. Cara kerja dari sinar X modern berbeda dengan cara kerja dari sinar X klasik yang membutuhkan kamar. Pada sinar X modern, membangkitkan sinar X dengan cara menghantamkan target logam elektron berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan energi tingkat giga dan mampu menembus elektron-elektron orbital luar pada materi target sehingga menumbuk elektron orbital pada kulit yang paling dekat dengan inti atom. Sifat-sifat dari sinar X. Sinar X memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya tembus yang tinggi, digunakan dalam proses radiografi, mempunyai panjang gelombang yang pendek, mempunyai efek fotografi, mempunyai sifat bersifat ionisasi, mempunyai efek biologi, di mana digunakan dalam pengobatan radioterapi. Manfaat dari sinar X sendiri terdapat pada berbagai bidang, contohnya bidang kesehatan, bidang keindustrian, bidang penyidikan, dan lain-lain. Pada bidang kesehatan, sinar X yang lembut digunakan untuk mengambil gambar. Dalam hal ini yaitu fotoradiograf.
Kemudian sinar X yang kuat digunakan sebagai pembunuh sel-sel kanker. Kemudian pada bidang keindustrian, sinar X dimanfaatkan sebagai untuk mengetahui kecacatan pada mesin serta keretakan pada plastik. Kemudian pada bidang penyelidikan, sinar X digunakan sebagai untuk menyelidiki struktur dari habdur dan jarak pemisah antara atom-atom dalam suatu bahan habdur. Baik dari sinar X sendiri, yang pertama yaitu pemusnahan sel-sel dalam tubuh, yang kedua yaitu perubahan struktur genetik suatu sel, yang ketiga yaitu penyebab kanker darah, yang keempat yaitu rambut rontok, yang kelima yaitu kulit memerah dan bisul, yang keenam yaitu membunuh monosit atau sel darah putih, yang terakhir yaitu menyebabkan kanker. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.